Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hi everyone, welcome back to my YouTube channel. I am Rizka Amelia from English Education Department second semester in STKIP Syekh Mansur. Okay, this time I will explain a little about reading for detailed information, finding specific information, and reading for most important fact in passage. Penasaran kan? Yuk kita simak, let's go! Reading is an activity process for obtaining of information. Reading gives us insight into something we do not yet know, and it also gives us a broad view of our knowledge. There are so many benefits to reading, but it's very difficult to make it a daily routine. Reading has played a vital social role in human life down through the age. That is used by readers for information message, which the writer wants to convey through the medium of written words or language. Jadi, membaca merupakan suatu proses kegiatan untuk memperoleh informasi. Membaca memberi kita wawasan tentang sesuatu yang belum kita ketahui, dan juga memberikan kita pandangan tentang pengetahuan kita. Ada begitu banyak manfaat membaca, tetapi sangat sulit untuk menjadikannya rutinitas sehari-hari. Membaca telah memainkan peran sosial penting dalam kehidupan manusia selama berabad-abad, yaitu digunakan oleh pembaca untuk kebutuhan informasi yang ingin penulis sampaikan melalui media, kata-kata, atau bahasa tertulis. Well, now let's go to our first material, which is about reading for detailed information. Reading for detailed information. Reading for detailed information is a reading skill that is used to find detailed information that can only be known after we read a text in detail or carefully. In English, it has its own meaning, namely reading comprehension. An example is reading various search for reference in writing final assignments, this or other scientific articles. Membaca untuk informasi rinci. Membaca untuk informasi rinci adalah keterampilan membaca yang digunakan untuk menemukan informasi rinci yang hanya dapat diketahui setelah kita membaca suatu teks secara rinci atau cermat. Dalam bahasa Inggris memiliki arti tersendiri, yaitu reading comprehension. Contohnya adalah membaca berbagai sumber untuk referensi dalam penulisan tugas akhir, tesis, atau artikel ilmiah lainnya. We use this skill when we need to understand every word in a part of a text. This may be used when we answer detailed reading question in exams. Reading for details means reading to connect details in the text to the main ideas you've already identified. The note-taking technique you choose to use should help you remember details. Why do it? In some rare situations, it is enough to know the general idea of what you've read. Questions what ask for detailed information include, for example, why? Which of the following statements is true according to the passage? Which of the following statements is wrong based on the text? Kita menggunakan keterampilan ini ketika kita perlu memahami setiap pekerjaan di bagian teks. Ini dapat digunakan ketika kita menjawab pertanyaan bacaan terperinci dalam ujian. Membaca untuk detail berarti membaca untuk menghubungkan detail dalam teks dengan gagasan utama yang telah kamu identifikasi. Teknik pencatatan yang kamu pilih untuk digunakan akan membantu kamu mengingat detail. Mengapa melakukannya? Dalam beberapa situasi yang jarang terjadi, cukup mengetahui gagasan umum dari apa yang telah kamu baca. Pertanyaan yang meminta informasi detail, misalnya, mengapa? Manakah dari pernyataan berikut yang benar menurut bacaan tersebut? Manakah dari pernyataan berikut yang salah berdasarkan teks? Okay, the next about finding specific information.
Finding specific information is a sub-skill of reading which aims to help students to get specific information contained in a text. This sub-skill is literal comprehension, and students need to know the difference between important and unimportant information because not all information in the text is important. Nah, sekarang menemukan informasi spesifik. Menemukan informasi spesifik adalah sub-keterampilan membaca yang bertujuan membantu siswa untuk mendapatkan informasi spesifik yang terkandung dalam sebuah teks. Nah, sub atau judul keterampilan ini adalah memahami literal dan siswa perlu mengetahui perbedaan antara informasi penting dan tidak penting karena tidak semua informasi dalam teks itu penting. So, one of the characteristics of questions that ask for this type of information include the use of question words such as the following: who, where, how many, how much, how long ago, how far, what day, and what year. This type of information is clearly stated or written clearly in the reading and can be identified by face. Maka, salah satu ciri pertanyaan yang meminta informasi jenis ini antara lain menggunakan kata tanya seperti berikut ini. Siapa, di mana, berapa, dan berapa lama, seberapa jauh, hari apa, dan tahun berapa. Jenis informasi ini dinyatakan dengan jelas atau tertulis dengan jelas dalam bacaan dan dapat diidentifikasi dengan cepat. What do you usually read quickly? For example, telephone books, movie advertisements, and index of reading books. How to find specific information? The first, think about the keywords you will search for. When you find the keywords, it will be easier for you to find the answer. Next, try analyzing the reading first. And if you have found the keyword you are looking for, read the whole sentence. Apa yang biasanya kamu baca dengan cepat? Misalnya, buku telepon, iklan film, indeks buku bacaan, dan lain-lain. Cara menemukan informasi spesifik, yang pertama, pikirkan tentang kata kunci yang akan kamu cari. Ketika kamu menemukan kata kunci, akan lebih mudah bagi kamu untuk menemukan jawabannya. Selanjutnya, coba analisa bacaannya dulu. Dan terakhir, jika kamu telah menemukan kata kunci yang kamu cari, baca seluruh kalimatnya. Well, the next, reading for most important fact in passage. One of the most important skills that students need to improve their reading comprehension is the ability to distinguish between facts and opinions, a higher order thinking skill. This skill is particularly important because of the proliferation of altered truths circulating the internet through email and website propaganda that too many people take as fact because it is written when, in reality, it is merely opinion. Selanjutnya, membaca untuk fakta paling penting dalam kalimat. Salah satu keterampilan terpenting yang dibutuhkan siswa untuk meningkatkan pemahaman bacaan mereka adalah kemampuan membedakan antara fakta dan opini. Keterampilan berpikir tingkat tinggi. Keahlian ini sangat penting karena proliferasi kebenaran yang diubah yang beredar di internet melalui email dan propaganda situs web yang terlalu banyak orang anggap sebagai fakta karena ditulis, padahal kenyataannya itu hanyalah opini. Analyze which sentence include fact sentence and opinion sentence. Usually is an explanatory text to find important facts from an explanatory text is to find numbers which can be years, percentage, and others. Here are some examples of fact sentence. Indonesia is a country consisting of 5 large islands.
Presiden Joko Widodo is the 7th President of Indonesia. London is the capital of England. Menganalisis kalimat mana yang termasuk kalimat fakta dan kalimat opini. Biasanya, dalam sebuah teks eksplanasi, untuk menemukan fakta-fakta penting dari sebuah teks eksplanasi adalah dengan mencari angka-angka yang dapat berupa tahun, presentasi, dan lain-lain. Berikut adalah beberapa contoh kalimat fakta. Yang pertama, Indonesia adalah negara yang terdiri dari 5 pulau besar. Presiden Joko Widodo adalah Presiden ke-7 Indonesia, dan London adalah ibu kota Inggris. Nah, jadi contoh-contoh kalimat yang tadi adalah kalimat fakta. Okay guys, let's get here first, okay? I hope you understand what I explained. Goodbye, see you next time with different material. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.